Shopee. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis brand loyalty masyarakat terhadap aplikasi Shopee. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Andita Sianurrahma dan teman-teman saya Anissa Nur Afifah, Aulia Friska Nabila, Aprilia Virginia, Devina Brikta, dan Regita Cahyani. Shopee adalah perusahaan e-commerce yang menawarkan berbagai produk, dari produk rumah tangga, produk kebutuhan sekolah, dan produk lainnya. Shopee diluncurkan pada tahun 2015 di Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Thailand, dan Filipina. Shopee berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited. Sebelumnya, Shopee dikenal dengan nama Garena yang didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Regita Cahyani. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana brand loyalty masyarakat terhadap Shopee. Karena hal ini sangat berguna untuk mengetahui seberapa besar tinggi tingkat brand loyalty Shopee di masyarakat. Lalu, tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisa tanggapan para konsumen terhadap Shopee dalam tingkatan brand loyalty dan mengetahui pengaruh Shopee terhadap keputusan para penggunanya. Di sini saya akan menjelaskan metode pengumpulan data analisis terhadap brand loyalty masyarakat terhadap Shopee. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian kali ini adalah menggunakan data primer, di mana dalam memperoleh datanya adalah dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner yang disebarkan adalah dalam format Google Form secara online yang berisikan berbagai pertanyaan yang dapat dijawab oleh para responden. Populasi dan sampel yang kami ambil juga pada penelitian ini adalah dari para pengguna Shopee dari penyebaran kuesioner online. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara probability sampling, di mana untuk menghitung ukuran sampel memakai rumus perhitungan tersebut adalah jumlah populasi ditemukan sebanyak 68 orang. Metode analisis data dapat dihitung dengan skala Likert. Terdapat 3 alternatif jawaban kepada responden dengan rentan skala 1 sampai 3, dengan pembobotan skala 1 diberi dengan bobot 1 dan begitu juga seterusnya. Yang kedua rata-rata dengan rumus sigma XI dikali FI dibagi N. Yang ketiga dengan standar deviasi atau SD sama dengan sigma FI dikali XI pangkat 2 dikurang sigma FI dikali XI pangkat 2 dibagi N kurang 1. Profil responden. Responden dengan jenis kelamin laki-laki sesuai dengan hasil kuesioner online. Responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 18 orang atau sekitar 26% dari jumlah 100%. Responden dengan jenis kelamin perempuan sesuai dengan hasil kuesioner online. Responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 50 orang atau sekitar 74% dari jumlah 100%. Dengan ini menyatakan jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki. Profil responden berdasarkan usia. Usia kurang dari 17 tahun, frekuensi 10, persentase 14%. Usia 17-25 tahun, frekuensi 55, persentase 82%. Usia 25-40 tahun, frekuensi 3, persentase 4%. Jumlah frekuensi 68 dan jumlah persentase 100%. Sumber data diolah dari hasil pengisian kuesioner Desember 2021. Profil responden berdasarkan profesi. Profesi pelajar atau mahasiswa, frekuensi 50, persentase 74%. Profesi karyawan, frekuensi 17, persentase 26%. Profesi wira swasta, frekuensi 0, persentase 0. Jumlah frekuensi 68 dan jumlah persentase 100%. Sumber data diolah dari hasil pengisian kuesioner Desember 2021.
Analisis data dan pembahasan. Analisis data yang dibahas kali ini adalah pengukuran brand loyalty atau loyalitas merek dengan menggunakan 5 macam penelitian atau analisis. Yang pertama ada analisis switcher, lalu ada habitual buyer, kemudian satisfied buyer, liking the brand, dan committed buyer. Dari analisis tersebut akan ada pengklasifikasian tiap-tiap rentang skala menjadi 1,00 sampai 1,75 itu sangat jelek, 1,75 sampai 2,50 itu jelek, 2,50 sampai 3,25 itu baik, 3,25 sampai 4,00 itu sangat baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis switcher, di mana di sini untuk di hasil analisis switcher, untuk jawaban tidak setuju ada 5 orang, jawaban setuju ada 42 orang, lalu sangat setuju ada 23 orang. Untuk jumlah keseluruhan di sini di masing-masing analisis ada 68 orang. Untuk rata-ratanya sendiri di hasil analisis switcher ada 133 dibagi 68, hasilnya 1,95. Lalu untuk nilai switchernya di sini 65 dibagi 68 dikali 100% dengan hasil 95%. Lalu untuk hasil akhirnya akar 378 dikurangi dengan 133,2 dibagi 68 dan dibagi kembali dengan 68 dikurang 1. Jadi untuk hasil akhir dari hasil analisis switcher ini menjadi 2,302. Yang kedua ada dengan hasil analisis habitual buyer, dan dengan jawaban tidak setuju di sini ada 5 orang, jawaban setuju ada 43 orang, sangat setuju ada 20 orang. Jadi untuk rata-ratanya 151 dibagi 68 dengan hasil 2,22, lalu nilai habitual buyernya ada 63 dibagi 68 dikalikan dengan 100% dengan hasil menjadi 92%. Dan hasil akhir dari analisis habitual buyer di sini adalah akar 357 dikurang 151,2 yang dibagi dengan 68 dibagi kembali dengan 68,1 dengan hasil akhir habitual buyer menjadi 2,233. Yang ketiga ada hasil analisis satisfied buyer, di mana untuk jawaban tidak setujunya ada 4 orang, jawaban setuju ada 49 orang, dan sangat setujunya ada 15 orang. Untuk rata-ratanya di sini menjadi 147 dibagi dengan 68 sama dengan 2,16. Lalu untuk nilai satisfied buyernya ada 64 dibagi dengan 68 dikali 100%, untuk hasilnya menjadi 94%. Dan terakhir ada hasil satisfied buyernya menjadi akar 371 dikurangi 147,2 dibagi 68 kemudian dibagi kembali dengan 68 dikurangi 1. Jadi untuk hasil analisis satisfied buyer di sini menjadi 2,283. Lalu ada hasil analisis dari liking the brand. Untuk jawaban tidak setujunya ada 5 orang, jawaban setuju ada 44 orang, dan sangat setuju ada 19 orang. Untuk rata-ratanya di sini menjadi 150 dibagi 68 dengan hasil 2,20. Lalu nilai liking the brandnya ada 63 dibagi 68 dikalikan dengan 100% dengan hasil 92%. Lalu untuk hasil akhir dari analisis liking the brand di sini ada akar 352 dikurangi dengan 150,2 dibagi 68 dibagi kembali dengan 68,1. Jadi untuk hasil akhirnya dari analisis liking the brand di sini ada 2,219. Yang terakhir di sini ada hasil analisis committed buyer. Untuk jawaban tidak setuju ada sekitar 9 orang, jawaban setuju ada 41 orang, sangat setuju ada 18 orang. Untuk rata-ratanya di sini menjadi 145 dibagi 68 sama dengan 2,13. Lalu nilai committed buyernya ada 59 dibagi 68 dikalikan dengan 100%. Jadi hasil akhirnya ada 86% untuk nilai committed buyer. Untuk hasil keseluruhan dari hasil analisis committed buyer adalah akar 335 dikurangi 145,2 dibagi 68 dikurangi 68,1.
Jadi untuk hasil akhir dari analisis committed buyer di sini ada dengan 2,224. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari semua data yang terkumpul dapat dilihat dengan jelas bahwa konsumen sangat menyukai aplikasi Shopee daripada e-commerce lainnya dengan banyak penawaran menarik, murah, dan juga kualitas yang baik membuat Shopee banyak dipilih oleh masyarakat. Sarannya, untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan data e-commerce lain agar bisa memperluas tentang brand loyalty, dan untuk perusahaan agar bisa meningkatkan kualitas dan kepercayaan serta pelayanan penawaran agar bisa meningkatkan kepuasan konsumen. Itulah presentasi analisis brand loyalty masyarakat terhadap aplikasi Shopee. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shopee mampu sel, Shopee mampu sel, Shopee mampu sel. Tiap tanggal 25 sampai tanggal 27 SMS, SMS.